Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Wulandari. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Nurse angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek psikososial dalam keperawatan kritis. Di mana di sini untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang psikososial aspek dari keperawatan kritis. Nah, sebelum saya menjelaskan dari aspek psikososial keperawatan kritis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ruangan kritis. Nah, ruangan kritis itu kata lain dari ruang ICU, di mana ruangan khusus untuk merawat pasien yang dalam keadaan kritis. Nah, ketika merawat pasien kritis, perawat dituntut untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan fisik dan emosional dari dirinya, pasien, dan keluarga pasien. Nah, untuk mencapai keseimbangan ini, perawat harus mempunyai pengetahuan tentang bagaimana keperawatan kritis yang dialami memengaruhi kesehatan psikososial dari pasien maupun keluarga pasien dan petugas kesehatan. Nah, keadaan penyakit kritis sangat besar pengaruhnya terhadap kedinamisan dari rentang sehat sakit jiwa. Karena dalam keadaan mengalami penyakit kritis, seseorang mengalami stres yang sangat berat, di mana pasien mengalami kehilangan kesehatan, kehilangan kemandirian, kehilangan rasa nyaman, kehilangan rasa sakit akibat penyakit yang dideritanya. Semua keadaan tersebut bisa memperburuk status kesehatan mereka. Sebagai seorang perawat kritis, perawat harus mampu mengatasi bagaimana masalah kesehatan pasien, termasuk masalah psikososialnya. Perawat tidak boleh hanya berfokus pada masalah fisik yang dialami pasien. Kegagalan dalam mengatasi masalah psikososial pasien bisa berdampak pada semakin memburuknya keadaan pasien, mungkin akan mengalami kecemasan yang semakin berat dan menolak pengobatan. Aspek psikososial keperawatan kritis meliputi unsur sensori, tidur, dan periodisitas, dan kekacauan mental akut atau delirium. Nah, unsur dari input sensori itu pada umumnya input sensori menggunakan stimulus kelima panca indera. Nah, kualitas dan kuantitas stimulus sangat mempengaruhi setiap individu, dan persepsi setiap individu terhadap stimulus sangat bervariasi, mulai dari senang atau tidak senang, diterima atau diinginkan, bahkan tidak diinginkan. Sedangkan untuk aspek dari kekacauan mental akut atau delirium, biasanya pasien diterima di unit perawatan kritis juga mengalami trauma yang sangat serius atau penyakit yang dialami secara tiba-tiba, di mana secara otomatis menempatkan mereka pada resiko untuk berkembangnya kekacauan mental akut. Status kekacauan mental akut ini mempengaruhi fungsi kognitif, perhatian, dan siklus tidur bangun. Dampak dari psikososial pada pasien kritis ini biasanya mengakibatkan pasien itu mengalami ansietas atau kecemasan, kemarahan, konfusi, depresi, keputusan, ketidakberdayaan, deprivasi tidur, dan distres spiritual. Nah, upaya untuk mengatasi masalah psikososial ini biasanya perawat melakukan modifikasi lingkungan atau perawat melakukan modifikasi lingkungan di ruang perawatan kritis atau di ruang ICU. Yang kedua yaitu melakukan terapi musik. Yang ketiga, dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga di sini sangat penting untuk pasien agar status mental pasien itu tidak down dan tidak pasien akan cepat sembuh. Dan yang terakhir yaitu komunikasi terapeutik. Jadi di sini perawat harus menggunakan komunikasi terapeutik yang baik sehingga pasien bisa menerima perawatan dari perawat tersebut. Baiklah, kesimpulan dari psikososial aspek dari keperawatan kritis itu, pasien yang dirawat di ruang ICU adalah pasien yang sedang mengalami keadaan kritis.
Nah, keadaan kritis itu sendiri merupakan suatu keadaan penyakit kritis yang mana pasien sangat beresiko untuk meninggal dunia. Pada keadaan kritis ini, pasien mengalami masalah psikososial yang sangat serius dan karenanya perlu diperhatikan dan penanganannya yang sangat serius dari perawat dan tenaga kesehatan lain dalam merawatnya. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien kritis, perawat harus menunjukkan sikap profesional dan tulus serta dengan pendekatan yang baik dan komunikasi yang efektif pada pasien. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang psikososial aspek dari keperawatan kritis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.